Shalom, apa kabar kamu? Ya, saya berharap kamu sehat dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Sekarang sore, saya lagi santai, minum kopi. Dan sore ini saya pengen sharing kepada kamu, dan saya beri judul Ciri orang Kristen yang bisa diserang oleh iblis. Ya, jadi teman-teman, dulu saya punya buku karangan dari Mukendi. Apakah kalian pernah mendengar nama Mukendi? Ya, Mukendi itu sebenarnya dulunya adalah agen rahasianya Lucifer. Ya, dia dipilih langsung oleh Lucifer. Ya, lalu dia dijadikan antek-anteknya Lucifer. Tapi puji Tuhan, dia bertobat dan dia membuat buku, menulis rahasia-rahasia yang iblis lakukan kepada anak-anak Tuhan. Itu keren banget. Tapi sayang teman-teman, bukunya hilang. Bukunya itu lebar gini loh teman-teman, tipis, nggak seberapa tebal. Itu bagus banget. Dan kayaknya dipinjam teman saya, nggak dibalikin. Kayaknya lupa dia kali ya. Tapi saya ingat sesuatu teman-teman, dan saya akan bagikan bahwa gini. Suatu kali dalam bukunya itu dia nulis seperti ini. Dia bilang ada 3 macam orang Kristen. Oh ya, yang pertama, nanti kamu cek ya, kamu ada di yang macam yang mana. Yang pertama, Kristen sungguh-sungguh. Kristen sungguh-sungguh ini ternyata dia bilang ada perlindungan sempurna dari Tuhan. Ada selimut beningnya teman-teman. Jadi ketika dia lihat dalam alam roh, ya Mukendi, ada orang Kristen, dia serang bagaimanapun, gak kena, meleset terus teman-teman. Gak kena, gak bisa dia sentuh, gak bisa dia serang. Ternyata anak Kristen ada perlindungannya. Tapi sekali lagi, perlindungan bagi anak Kristen yang sungguh-sungguh. Yang kedua, Kristen setengah-setengah teman-teman. Kadang ada perlindungannya, kadang gak ada. Kadang ada selimut beningnya dari Tuhan, kadang-kadang gak ada. Nah yang ketiga, ini yang jelek banget. Orang Kristen yang Kristen-Kristenan, atau Kristennya di KTP doang gitu kira-kira. Hidupnya benar-benar seperti setan, seperti orang dunia, mengumbar nafsu semau-maunya, tidak hidup takut akan Tuhan. Dan mungkin dibilang orang Kristen yang seperti ini sama sekali tidak ada perlindungan selimut bening dari Tuhan. Dia hanya telanjang, dan kapanpun iblis serang, dia bisa diserang. Mungkin dalam hal ini kematian tidak bisa ya, masih dalam kendali Tuhan penuh. Orang dibunuh itu Tuhan harus tanda tangan. Semua dalam kendali Tuhan. Nyawa ada di tangan Tuhan. Amin. Nah teman-teman, bicara tentang yang pertama, Kristen sungguh-sungguh, tiba-tiba saya teringat akan kisah Ayub. Betul? Ternyata di kisah Ayub, kalian pernah baca gak? Orang Kristen itu ada pagar ilahinya. Oh my God, keren banget ya. Dari tampang kalian kayaknya kalian gak percaya sama saya. Saya akan bacakan ayatnya. Ayub 1 ayat 9 dan 10. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau, ini maksudnya Tuhan, yang membuat pagar sekeliling dia? Oh my God, Ayub ada pagar dari Tuhan yang dibuat Tuhan, ya, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeriku. Teman-teman, ternyata setiap anak Tuhan punya perlindungan pagar dari Tuhan. Katakan amin. Tapi jangan senang dulu. Kita harus pelajari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sesuai nggak tadi yang diceritakan oleh Mukendi. Ternyata selaras teman-teman. Apanya yang selaras? Nah, sengaja saya nggak kasih ayatnya. Ini biar jadi PR kamu di rumah. Nanti baca ya di Ayub 1. Ternyata
Kenapa Ayub memiliki pagar perlindungan luar biasa dari Allah sehingga setan iblis gak bisa sentuh dia sama sekali? Karena gini, karena Ayub hidup dalam kesalehan yang pertama. Yang kedua, hidup takut akan Tuhan. Yang selanjutnya dikatakan hidup menjauhi kejahatan. Ya teman-teman, saya mau bilang apa? Kayaknya ini waktunya kita gak main-main lagi dengan dosa, dengan hidup kita. Yuk hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kesalehan, hidup dalam kerendahan hati, kekudusan, sesuai dengan firman Tuhan, supaya kamu masuk dalam kategori Kristen yang sungguh-sungguh. Karena hanya Kristen yang sungguh-sungguh mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Nah teman-teman, Mukeni juga cerita bahwa ketika dia jadi antek-anteknya iblis, dia mendapat tugas dari Lucifer untuk menyerang, menghancurkan seorang pendeta. Tapi dia lihat, pendeta ini sungguh-sungguh hidupnya, takut akan Tuhan sehingga tidak bisa kena tuh. Dia serang, meleset terus. Lalu dia berpikir, saya harus membuka perlindungan dari Tuhan. Ternyata bisa teman-teman, perlindungan dari Allah itu terbuka. Kayaknya kalian gak percaya. Nah, apa sih maksudnya? Ternyata gini, ada hal-hal ya yang ketika dilakukan itu membuat perlindungan dari Allah itu gugur atau roboh atau jatuh, sehingga kita telanjang, bisa diserang oleh iblis. Nah, seperti apa? Salah satu contoh saja. Salah satu contohnya adalah Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Oh my God. Jadi teman-teman, menurut ayat ini, ketika kita marah, ternyata celah itu kebuka dan iblis bisa serang kita. Halo. Ya, ketika kita dikuasai oleh amarah yang menggebu-gebu, yang nafsu amarah yang luar biasa, kita nggak bisa kontrol diri kita, maka perlindungan kita roboh. Ya, dan iblis bisa serang kita. Itu yang diceritakan Mukeni ketika dia menggoda, mancing-mancing pendetanya supaya marah, dan akhirnya pendetanya marah teman-teman. Dan detik dia marah, Mukeni ini bisa serang pendeta itu. Jadi teman-teman, sebenarnya marah itu boleh, tapi kalau marah kudus seperti Tuhan Yesus. Ya, Yesus marah ketika gereja atau rumah ibadah itu dibuat dagang, dibuat duniawi. Ya, gini aja teman-teman, kalau tiba-tiba kamu jatuh marah, lagi emosi meledak marah, kelepasan marah gitu, nggak sengaja, langsung kuasai diri, langsung berdoa, langsung bertobat teman-teman. Ya, supaya perlindungan kamu tertutup kembali dan iblis nggak bisa serang kamu. Jangan sampai gini, ketika kamu marah, kamu umbar-umbar, ya, lalu iblis pas ada di situ, sehingga dia bisa serang, hancurkan kamu. Ya untung sih, beruntung seandainya kamu lagi marah, perlindungan terbuka, ya, iblis nggak ada di situ sih, kamu beruntung. Karena kan iblis nggak mau hadir ya, dia bisa aja lagi jalan-jalan kemana, betul? Nah makanya ketika kamu nanti marah, emosi meledak, langsung kuasai diri, berdoa cepat, sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan, bertobat, supaya perlindunganmu kembali tertutup. Ya mungkin namanya orang bisa aja kali ya, tapi jangan dijadikan excuse ya. Ya saya kan masih manusia, boleh dong saya berdosa. Itu saya kayak gedek banget kalau lihat orang kayak gitu punya alasan, sehingga buat excuse, buat alasan dia melakukan dosa. Ya, yang selanjutnya, jangan jadi Kristen yang KTP teman-teman. Hidupmu dalam bahaya, kamu kalah sama amarah, kamu mata duitan, kamu berhala mamon,
Aduh, kamu hidup akan dosa, menikmati dosa, dibelenggu dalam dosa, hidup sesuka-sukanya, memuaskan nafsu dagingan kamu, hidup duniawi. Aduh, mak, hidupmu telanjang, tidak ada pagar perlindungan, dan gampang dihantam oleh iblis. Saya berdoa, saya berharap setiap kami nonton ini, kayaknya ini saatnya kita hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan hal-hal duniawi. Yuk naik level dalam kerohanian dan lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman, ya, Ayub itu dikatakan orang yang paling kaya dari sebelah timur. Ada yang memprediksi, menghitung dengan harta ternak dan lain sebagainya, itu kira-kira ada harta sekitar 30 miliar lebih sekarang tahun 2021. Ya, jadi selain ada perlindungan pagar dari Tuhan itu, orang yang hidupnya saleh, takut akan Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Amin teman-teman. Ya, biar sharing ini kira-kira bisa mengingatkan kita semua. Yuk jangan jadi Kristen KTP. Yuk jangan jadi Kristen yang setengah-setengah, tapi yuk jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Ikut Tuhan, ngiring Tuhan. Kalau kita hidup dalam kekudusan, kebenaran Tuhan, itu ada damai sejahtera kok teman-teman. Kecuali kita hidup dalam dosa, itu ada seperti tidak ada damai dalam hidup kita. Mungkin harta banyak, mungkin kayaknya baik-baik saja di luaran, tapi di dalam sini ada keresahan ilahi. Amin teman-teman, saya pikir itu yang bisa saya bagikan. Ada yang ketinggalan gak ya? Kayaknya nggak ada ya teman-teman. Oke, kopi tutup dengan kopi. Saya pikir itu. Tuhan Yesus berkati kamu.